Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesempatan untuk setiap hari untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas diri kita baik lahir maupun batin. Selawat kita kirimkan juga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih menjadi umatnya, umat beliau. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala ajaran beliau sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan lanjutkan tentang materi. Ini adalah materi tatap muka yang ke-9. Saya bikin dalam bentuk format video, recorded video. Mohon bisa disimak dengan baik karena setelah ini nanti akan ada kuis dari materi ini. Silakan bisa diisi, nanti akan diberikan linknya seperti itu. Ya, materi ini sesuai dengan mata kuliahnya adalah manajemen produksi dan operasi. Kita sudah membahas beberapa hal yang menjadi fondasi dalam manajemen produksi dan operasi. Ya. Pertama itu adalah mengenai sistem dan konsep produksi, kemudian apa itu produktivitas, lalu kemudian terakhir kita kemarin bahas tentang perancangan aktivitas. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu hal yang penting juga dalam melakukan manajemen produksi dan operasi, yaitu bagaimana kita bisa meramalkan, ya, meramalkan atau memprediksi hal-hal apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan produksi atau operasional dari sebuah organisasi, ya. Organisasi ini berarti tentang organisasi yang bersifat profit atau komersil, begitu. Dan teramal ini bukan meramal hujan, ya, meramal masa depan hidup kita masing-masing, tapi meramal menurut metode ilmiah untuk bisa memperkirakan apa saja yang harus difikirkan sehingga apa-apa yang kita pikirkan tersebut itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan dari sebuah organisasi, yaitu organisasi profit atau komersil. Saya akan share sebuah materi namanya forecasting atau peramalan. Dalam bahasa akuntansi, forecasting juga sering didengar, ya, kalau dalam ilmu akuntansi, yaitu peramalan tapi dari sisi budget atau anggaran. Jadi berapa banyak sih anggaran atau budget yang mau dipersiapkan sebelum melakukan berbagai macam strategi sebagai inisiatif dari sebuah manajemen organisasi. Tapi di sini kita lebih ke forecasting dalam hal bagaimana produksi dan operasi yang akan kita lakukan sebelum dilakukan produksi dan operasional produksi tersebut. Tiga hal ini akan kita bahas. Pertama adalah tentang konsep dasar peramalan, lalu kemudian komponen proses peramalan dan sifat hasil peramalan. Salah satu kegiatan yang dianggap mampu untuk dijadikan dasar dalam pembuatan strategi produksi perusahaan adalah peramalan penjualan. Nah, kita kalau sebagai pengusaha atau sebagai usahawan, sebagai owner bisnis misalkan, kita biasanya melakukan beberapa hal sebelum melakukan operasi usaha kita, yaitu diantaranya adalah meramalkan, ya, kira-kira berapa nih duit yang dibutuhkan, berapa sih bahan baku yang mesti disiapkan, gitu, dan berapa lama sih seharusnya ini kita udah dapat untung, gitu. Kemudian apa saja sih yang mungkin menjadi tantangan-tantangan yang mungkin itu bisa menjadi hambatan kita atau kendala kita dalam melaksanakan operasional produksi atau operasional jasa, ya. Dalam peramalan akan diketahui besarnya fluktuasi dan tingginya risiko yang merupakan karakter yang melekat pada sistem produksi dan distribusi produk bisnis. Hal yang sama juga dapat terjadi pada industri apabila perusahaan yang ada tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan persaingan
maka dikhawatirkan produknya tidak mampu bertahan dalam menghadapi keadaan pasar yang tidak menentu, sehingga akan berdampak pada kelangsungan perusahaan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perambalan menduduki peran yang strategis dalam manajemen operasi. Yang paling krusial itu adalah tantangan tentang hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, hal-hal yang tidak bisa kita ramalkan, dan itu susah diukurnya, ya, susah diukurnya. Dalam bahasa hukum itu ada namanya force major. Force major adalah risiko yang biasa terjadi di luar kontrol kita, ya. Ada kontrol itu, ada kontrol internal, ada kontrol eksternal, ya. Kontrol internal berarti kontrol secara manajemen, ya. Kita bikin SOP, kita bikin sistem reward and punishment. Nah, itu adalah kontrol, kontrol secara internal. Tapi secara eksternal itu adalah kita tidak bisa kontrol rata-rata. Bencana alam, banjir, wabah, ya, semua itu adalah termasuk risiko eksternal, gitu. Nah, tetapi tetap harus dibuat sebuah mitigasi, ya. Mitigasi itu adalah inisiatif jika memang risiko-risiko terburuk terjadi, maka kita harus juga melakukan sebuah action atau tindakan peramalan. Kira-kira kalau misalkan nanti wabah atau ada sesuatu yang force major, kita harus melakukan apa? Maka itu nanti ada plan B, plan C, dan sebagainya. Nah, itu adalah pentingnya atau urgensi dari peramalan. Konsep dasar peramalan itu sendiri, menurut para pakar, ya, diantaranya adalah menurut Sofyan As-Sauri, bahwa peramalan sebagai perkiraan yang ilmiah, educated guess. Menurutnya, setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan pada masa yang akan datang, pasti ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Menurut Franklin, ya, peramalan didefinisikan sebagai proses menyusun informasi tentang kejadian masa lampau yang berurutan untuk menduga kejadian pada masa depan. Kalau Sofyan, titik tekannya adalah bahwa peramalan adalah sistem atau setiap pengambilan keputusan. Berarti keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen, ya, itu adalah keputusan yang berdasarkan peramalan, ya, berdasarkan peramalan. Jadi ketika manajemen misalkan memutuskan, oke, kita produksi naik 10% saja. Oke, kita budgeting untuk anggaran produksi kita turunkan 5%. Nah, 10% naik, kemudian 5% turun, itu adalah sebuah keputusan. Dan itu diambil pasti tidak serta-merta dibuat keputusan, tapi pasti ada pertimbangan. Dan di antara pertimbangannya itu adalah adanya peramalan, ya. Kalau Friedkin titik tekannya adalah penyusunan informasi tentang kejadian masa lampau. Jadi kejadian masa lampau dilihat, ya, polanya seperti apa, trennya seperti apa. Nah, itu dipakai sebagai basis atau sebagai bahan untuk menduga, ya, menduga dalam artian itu adalah meramalkan atau memprediksi, ya, tepatnya kejadian pada masa depan, gitu. Kalau misalkan dalam 10 tahun terakhir ini kita lihat ada berapa banyak bencana-bencana alam yang terjadi secara risiko eksternal, ada berapa banyak risiko-risiko internal yang terjadi di perusahaan, gitu. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana efektivitasnya terhadap memecahkan masalah-masalah yang sudah lewat tersebut. Apakah membawa kontribusi yang bagus, ya, memperbaiki keadaan atau tidak. Dari sisi budget, misalkan budget yang sudah terpakai di yang sebelumnya, kemudian diukur dari sisi perkembangan aset atau laba, misalkan seperti apa, efeknya seperti apa, dan sisi kenaikannya seperti apa, naik secara signifikan kah, atau stagnan, atau mungkin dia tidak naik, ya, atau bahkan turun. Nah, informasi-informasi tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisa, kemudian dipakai untuk memprediksi kejadian pada masa depan. Maka dalam hal ini, dalam peramalan itu ada karakteristiknya. Pertama adalah bahwa peramalan itu adalah awal dari proses pengambilan keputusan. Kedua, harus diketahui terlebih dahulu persoalan dalam pengambilan keputusan. Jadi harus diketahui terlebih dahulu persoalan. Persoalan ini bisa merupakan persoalan yang ada dalam setiap unit,
ya. Dari setiap unit atau setiap divisi mungkin dia punya permasalahannya sendiri ya, divisi finance, divisi produksi, divisi procurement, divisi misalkan HRD begitu. Nah, semuanya itu dilihat ya, apakah semuanya harus diambil keputusan secara masing-masing divisi atau diambil sebuah keputusan besar yang melingkupi semua divisi. Ya, jadi persoalan itu harus diidentifikasi dulu ya sebelum mengambil sebuah keputusan. Ketiga adalah perkiraan atau guess dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya, bukan pakai teknik-teknik yang sekiranya tidak masuk akal, tapi ini adalah teknik-teknik yang menggunakan akal ya, justru gitu. Menggunakan ilmu pengetahuan. Kemudian keempat, menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk. Kalau misalkan dia adalah usaha produksi ya, usaha produksi atau manufaktur. Yang keempat adalah tetapkan jenis produk yang diperlukan. Dalam halnya adalah what, produk apa yang diperlukan. Jika dia bahan baku, maka bahan baku apa yang diperlukan. Kemudian jumlahnya, how many, berapa jumlah yang diperlukan. Dan waktu yang dibutuhkannya. Ya. Sesegera mungkin atau masih bisa ditunda ya, atau lain kesempatan ya. Nah, ini harus dilihat ya. Harus dilihat yang poin keempat ini juga. Poin kelima adalah umumnya digunakan untuk prediksi sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi, misalnya kondisi permintaan, banyaknya curah hujan, kondisi ekonomi dan lain-lain. Jadi memprediksi sesuatu ini adalah bukan hanya melihat dari satu sisi saja, yang mungkin ada sisi lain yang mungkin dia secara tidak langsung tidak secara langsung ya, mempengaruhi produksi gitu. Misalkan kondisi ekonomi secara makro, bagaimana kondisi misalkan harga minyak, bagaimana misalkan dari sisi kurs mata uang, daya tukar kita terhadap mata uang asing. Kemudian dari sisi eksternal, misalkan kalau produksi adalah produksi yang berhubungan dengan bahan-bahan organik, maka curah hujan atau cuaca itu mempunyai peran yang cukup penting ya untuk bisa dilihat. Gitu. Kemudian berapa banyak kondisi permintaan, ya, kondisi permintaan yang terjadi, trennya seperti apa, dan apakah itu tren misalkan dia positif, apakah akan terus positif atau kemungkinan dia bisa turun melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi berbagai macam sisi harus dilihat ya, ya kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Jadi secara komprehensif. Tujuan peramalan itu adalah menurut Pangstu sebagai peramalan bertujuan mendapatkan ramalan yang dapat meminimumkan kesalahan meramal dan dapat diukur dengan, kalau di sini lah, mean absolute percent error ya, presentasi kesalahan absolut dengan metode rata-rata atau MAPE. Jadi intinya adalah ramalan bertujuan mendapatkan ramalan yang dapat meminimumkan kesalahan meramal. Memang kita tidak bisa menghilangkan kesalahan, tidak bisa menghilangkan hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi, tetapi paling tidak ramalan ini bisa membuat kita membuat sebuah replanning ya dari awal ya, plan A, plan B, plan C, sebuah opsi-opsi plan yang bisa dipakai dalam kondisi-kondisi yang buruk gitu. Sehingga dengan kesalahan atau risiko buruk ya yang mungkin bisa terjadi, itu kita bisa langsung merespon cepat ya, solusi apa yang harus kita tawarkan atau yang harus kita lakukan, sehingga tidak ada efek yang lebih buruk gitu, atau efek terburuk yang mungkin terjadi jika itu risiko terburuk itu bisa terjadi. Contoh misalkan ketika melakukan produksi barang, di mana produksi ini adalah barang-barang yang mudah terbakar, misalkan yang terbuat dari plastik, terbuat dari styrofoam, pokoknya barang-barang yang diproduksi dengan bahan baku yang mudah terbakar, maka itu harus dipikirkan. Jika resiko nanti terjadi misalkan kebakaran, maka hal-hal apa saja yang harus dilakukan gitu. Sehingga bisa dilakukan nih kira-kira dengan kondisi panas, cuaca panas sekarang misalkan, atau di suatu saat cuaca panas di mana itu api itu udah bisa sangat gampang tersulut, maka mungkin di cuaca panas produksi tidak terlalu digencarkan
tidak terlalu diperbanyak. Atau mungkin dalam penyimpanan itu dibikin sedemikian rupa sehingga dia tidak terlalu menumpuk di sebuah lokasi, tapi bisa disebar gitu. Jadi menyebarkan risiko ya, memecah risiko gitu. Memecah risiko, nggak berada dalam satu tempat tapi di beberapa tempat. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan jika memang keburukan itu bisa terjadi. Ini tujuan peramalan. Lalu apa saja komponen peramalan itu? Komponen peramalan itu kurang lebih ada 3. Pertama, dari sisi akurasi, kedua adalah biaya, kemudian ketiga itulah kemudahan. Akurasi di sini adalah bagaimana peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Apabila hasil peramalan dikatakan bias, peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataannya sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten apabila kesalahan peramalan relatif kecil. Kondisi peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi dengan segera. Hal ini bisa berdampak di perusahaan serta besar kemungkinan kehilangan pelanggan dan keuntungan dari penjualan. Yang ketiga adalah sebaliknya, apabila peramalan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga banyak modal yang terserap dan terbuang. Keakuratan dari hasil peramalan akan berfungsi menyeimbangkan persediaan yang ideal. Akurasi ini adalah sebuah seni ya. Apakah kita memutuskan akan menaikkan sebuah komponen produksi atau tidak? Ya. Jika itu terlalu tinggi, maka dia ada risiko, ada konsekuensi. Jika dia terlalu rendah, dia juga ada konsekuensi. Ya. Maka untuk menyeimbangkan ini, ya, itu butuh keahlian untuk bisa mengukur secara presisi atau secara akurat. Begitu. Tadi bisa kita lihat ya pakai pengertian yang sebelumnya bagaimana peramalan itu bisa lihat dari pola-pola yang sudah ada di tahun-tahun sebelum. Pola-pola tersebut yang bisa dipakai untuk mengukur keakurasian dari apa yang akan diukur. Yang kedua adalah biaya. Biaya dibutuhkan dalam pembuatan peramalan bergantung pada jumlah item atau jenis yang diramalkan, kemudian jangka waktu peramalan dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi terhadap data yang dibutuhkan. Gitu. Lalu kemudian selain itu juga akan bergantung pada cara pengolahan data, apakah itu melalui manual atau komputerisasi, cara penyimpanan data, dan tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang dicapai. Misalnya item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Oleh karena itu, ya, Bufa, seorang pakar manajemen, menjelaskan bahwa metode yang lebih canggih tidak menjamin memperoleh hasil yang lebih akurat daripada metode yang lebih sederhana. Lebih mudah diterapkan dan lebih murah. Prinsipnya merupakan adopsi dari hukum Pareto Analysis. Gitu. Nah, karena meramalkan itu adalah butuh biaya, ya, butuh biaya, dan itu harus ditentukan berapa biaya yang dibutuhkan. Jika meramal ini adalah kita pakai jasa eksternal dalam arti butuh konsultan untuk menghitung ini, karena kita mungkin nggak punya, perusahaan tidak punya keahlian untuk itu, maka itu merupakan pasti sebuah cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Dan itu tergantung seberapa besar tanggung jawab dari lembaga atau pihak yang akan membantu. Seberapa besar ekspektasi kita, seberapa besar tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Semakin besar ekspektasinya, maka akan menyebabkan biaya yang lebih besar. Ya, kalau ekspektasi besar biasanya berpengaruh terhadap metode yang digunakan, kemudian waktu yang dipakai, kemudian orang-orang yang akan membantu. Nah, itu akan pengaruh terhadap biaya terhadap komponen peramalan. Kemudian terakhir adalah kemudahan. Penggunaan metode peramalan sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Apabila memakai metode yang canggih tapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan peralatan bukan hal yang percuma. Jadi harus dilihat infrastruktur dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Karena metode ini cukup banyak ya untuk peramalan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana metode-metode apa saja yang bisa dipakai dalam peramalan. Gitu. Kemudian
Ini ketiga. Lalu setelah akurasi, lalu kemudian biaya dan kemudahan sudah didapat, ya komponen tersebut sudah bisa direncanakan begitu, maka harus dipilih pemilihan teknik peramalan apa yang mau kita pakai. Jadi bahwa sesungguhnya metode peramalan merupakan cara memperkirakan hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang secara sistematis atas dasar data yang relevan pada masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan diharapkan dapat memberikan objektivitas yang lebih besar. Metode peramalan juga memberikan urutan pengerjaan dan pemecahan atas pendekatan suatu masalah dalam peramalan. Apabila digunakan pendekatan yang sama atas permasalahan dalam suatu kegiatan peramalan, akan dapat dasar pemikiran dan pemecahan sama karena argumentasinya adalah sama. Jadi bisa jadi ketika kita meramalkan sesuatu di masa datang, kita asumsikan bahwa masalahnya itu adalah sama dengan apa yang sudah terjadi. Sehingga solusi yang dibawa, solusi yang ditawarkan juga adalah sama. Gitu, karena argumentasinya juga sama. Tapi tidak selalu sama, ya. Artinya bisa jadi yang sebelumnya itu adalah diasumsikan tidak terjadi, gitu. Maka harus diberikan satu solusi yang baru terhadap kemungkinan permasalahan yang mungkin akan timbul. Metode peramalan memberikan cara pengerjaan yang teratur dan terarah sehingga dapat menggunakan teknik penulisan yang lebih maju. Dengan menggunakan teknik tersebut diharapkan bisa memberikan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang besar karena dapat diuji dan dibuktikan penyimpangan atau deviasi yang terjadi secara ilmiah. Gitu. Jadi ketika ada deviasi atau penyimpangan, maka penyimpangan itu adalah penyimpangan yang mempunyai kekuatan ilmiah, ya, kekuatan ilmiah. Jadi bukan metode yang tidak dengan kekuatan tidak ilmiah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu kenapa kita harus pakai metode peramalan? Jadi metode peramalan inilah membantu dalam mengadakan pendekatan analisis terhadap tingkah laku atau pola dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran, pengerjaan dan pemecahan yang sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar atas ketepatan hasil ramalan yang dibuat atau yang disusun. Kemudian kita bikin klasifikasi teknik peramalan. Satu-satunya dalam melakukan peramalan adalah memilih model peramalan yang terbaik serta mampu mengidentifikasi dan menanggapi pola aktivitas historis dari data. Nah, nanti kita akan coba ya di pertemuan berikutnya bagaimana mengklasifikasikan teknik peramalan. Jadi klasifikasi teknik peramalan secara garis besar itu pertama adalah berdasarkan sifat penyusunnya. Yang pertama adalah peramalan bersifat subjektif berdasarkan intuisi penyusunnya. Biasanya ini adalah orang-orang yang memang sudah pengalaman cukup lama dan mereka bisa mengasumsikan, ya, mengintuisikan menurut pandangan mereka apa yang akan dilakukan di masa datang. Peramalan objektif berdasarkan pengalaman masa lalu, ya. Kalau masa lalu berarti dia ada informasi data-data, itu informasi data-data. Sedangkan intuisi dia lebih pengalaman berdasarkan kalau bahasa ininya adalah ilham, ya, ilham. Artinya mereka mempunyai pertimbangan tersendiri yang tidak selalu dan tidak melulu berkaitan dengan informasi. Nah, ini adalah kemampuan khusus biasanya yang memang ada ya pada diri beberapa leaders atau pemimpin. Kemudian berdasarkan jangka waktu penyusunan ramalan itu ada yang pendek, menengah, dan panjang. Pendek berarti kurang dari setahun, jangka menengah 1-5 tahun, kemudian jangka panjang 5 tahun, di atas 5 tahun. Kemudian sifat ramalan yang telah disusun. Peramalan kualitatif, hasil peramalan bukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuitif, ya, judgement atau pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusun. Peramalan kuantitatif berdasarkan atas dasar data kuantitatif pada masa lalu, ya, di mana hasil peramalan dibuat sangat tergantung pada metode digunakan dalam peramalan tersebut. Nah, di sini adalah komponen proses peramalan. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari peramalan, kemudian memilih item independent demand yang diramalkan, menentukan horizon waktu dari peramalan, ya, berapa lama waktu untuk
peramalan tersebut, memilih model peramalan, pola data, kemudian validasi model peramalan dan buat peramalan, kemudian implementasi peramalan dan memantau keadilan hasil peramalan. Jadi monitor ini harus dilakukan adalah beberapa proses dalam melakukan peramalan. Kemudian apa saja yang dipertimbangkan? Item, kemudian peramalan dari atas atau dari bawah. Ya, dari atas berarti manajemen puncak, top manajemen, atau dari bawah, bottom up, yang memberikan masukan kepada manajemen. Kemudian teknik peramalan apa yang mau dipakai, kemudian satu yang digunakan, interval waktu, komponen peramalan, kemudian ketepatan peramalan, pengecualian, dan situasi khusus serta perbaikan parameter model peramalan. Ini adalah pertimbangan yang harus dilihat. Jadi bagi seorang manajer yang berada dalam sistem manajemen produksi dan operasi, dia harus melihat pertimbangan ini semua ya sebelum mengambil sebuah keputusan peramalan. Lalu yang paling penting juga adalah bahwa hasil peramalan jangka pendek lebih akurat ya, karena jangka pendek ya bisa kelihatan langsung ya perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, peramalan pasti mengandung kesalahan. Ya, ada error ya, ada error yang mungkin bisa terjadi. Peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang terjadi, tapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Jadi harus legowo jika memang tidak sesuai dengan peramalan. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Artinya asumsi-asumsi peramalan itu dilakukan. Kemudian asumsi risiko juga harus diberikan. Kemudian apa alasannya? Reasonnya apa? Sehingga ketika itu terjadi, itu bisa dianalisis. Gitu. Dari analisis awal di pas perencanaan peramalan dan ketika itu terjadi. Gitu. Sehingga ini bisa menjadi bahan lagi informasi buat kita di masa depan ya, sebagai bahan untuk meramalkan yang lebih lanjut dari operasional bisnis atau produksi serta operasi kita. Baik, itu materi hari ini tentang forecasting atau peramalan sebagai awal ya, sebagai pertemuan awal tentang forecasting. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang metode peramalan secara lebih teknis. Setelah ini silakan bisa isi kuisnya ya, isi kuis nanti akan di-share di grup. Silakan bisa diisi ini sebagai bentuk bukti kehadiran dalam mengikuti sesi online via video ini. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get strong.